अंकल 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 ए शालू शालू Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kulas kali ini berjudul 465, dibintangi oleh Kartik Raj, garapan sutradara Sai Satyam dan dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang dokter muda yang berada di ambang batas kewarasan sebab sering dihantui oleh sosok wanita misterius. Siapakah wanita tersebut dan bagaimana sang dokter menghadapi hari-hari sulitnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Seorang pemuda bernama Jai tengah melajukan mobilnya. Ketika ia melintasi sebuah kawasan sepi, ia melihat seorang gadis yang tampaknya melarikan diri dari pengejaran dua pria berteriak meminta tolong. Stop! Atas dasar kemanusiaan, Jai menghentikan laju mobil dan mengikuti kemana gadis itu pergi. Ia tiba di sebuah rumah kosong yang tampaknya sudah lama tak berpenghuni. Hal aneh mulai terjadi kala ia tak menjumpai gadis itu berikut dua pengejarnya. Namun, dari atas, Jai nampak sosok gadis misterius yang menatapnya dengan dingin. Ya, seolah gadis itu berubah menjadi sosok hantu. Penasaran, Jai pun berniat mencari tahu siapa sosok itu. Akan tetapi, ia tak menemukan siapapun saat di bawah. Jai adalah seorang dokter rumah sakit swasta. Ia memiliki seorang kekasih bernama Shalini alias Salu yang tinggal bersama pamannya di sebuah flat. Jai sering berkunjung ke sana. Menjadi seorang pemuda yang mapan membuat Jai diam-diam memiliki pemuja rahasia. Dialah Shruti, seorang dokter di rumah sakit yang sama tempat Jai bekerja. Ya, Shruti adalah kawan Jai. Kepada teman sejawatnya, Shruti terang-terangan mengungkapkan tak akan segan ia membunuh siapapun yang menghalangi cintanya pada Jai. Apalagi Jai digadang-gadang menjadi ahli waris tunggal dari keluarganya. Kekayaan yang akan diterima Jai sejumlah 1,5 miliar rupiah. Menurut notaris keluarganya, sudah beberapa generasi keluarga Jai belum pernah ada yang bisa sampai ke waktu pengesahan kepemilikan hak waris secara hukum. Selalu saja ada halang rintang yang menggagalkan proses itu. Tapi sepupu Jai, Trada, meyakinkan sang notaris bahwa hal semacam itu tak akan pernah terjadi pada Jai, sebab Jai baik dan tak punya musuh. Kedekatan Jai dan Salu sangat membuat panas hati Shruti. Pernah suatu ketika gadis itu ingin menyatakan cintanya pada Jai, tapi Jai sibuk menanggapi telepon kekasihnya, Salu. Tersulut api cemburu, Shruti mendatangi flat Salu. Tak lama, Salu datang dengan diantar oleh Jai yang seperti biasa menunggu hingga Salu melambaikan tangan, menandakan telah tiba di flat dengan selamat. Tapi ada yang aneh hari itu. Tak biasanya, Salu lama sekali mencapai flat. Penasaran, Jai pun menyusul kekasihnya. Tapi betapa terkejut Jai saat menemukan Salu dan pamannya tewas. Yang lebih mengejutkan lagi, di TKP Jai sempat melihat sosok wanita mengenakan sari hijau melarikan diri. Jai coba mengejarnya, namun upayanya gagal. Tim forensik menyebutkan penyebab kematian Salu adalah suntikan dosis tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh seorang dokter. Berdasar keterangan itu, polisi pun curiga kalau Jai terlibat dalam pembunuhan kekasihnya. Dalam kondisi ini, satu-satunya pihak yang diuntungkan sudah pasti Shruti, bukan? Mungkinkah pelakunya Shruti? Kematian Salu begitu membuat Jai terpukul. Ia mencoba move on, namun hal aneh mulai terjadi di sekitarnya.
Sepulang kerja, Jai bertemu lelaki tua di jalan sepi yang mengatakan bahwa cucunya membutuhkan bantuan medis. Lagi-lagi atas dasar kemanusiaan, Jai menawarkan bantuan dan sang kakek pun membawanya ke sebuah rumah yang tampak sepi. Tak satupun lampu di rumah itu menyala. Sang kakek meminta Jai menaiki tangga untuk memeriksa cucunya. Tapi sang kakek tiba-tiba menghilang. Dan Jai dikejutkan oleh seorang wanita ramah namun aneh yang mengaku sebagai pemilik rumah itu. Saat Jai bercerita tentang kakek yang meminta bantuannya, wanita itu langsung menimpali bahwa sang kakek yang dimaksud adalah penghuni rumah itu sebelumnya. Namun, cucu sang kakek yang dimaksud sudah lama meninggal karena sakit, begitu juga dengan sang kakek. Tentu saja Jai terkejut. Wanita itu menawari Jai minuman. Saat itulah Jai memeriksa sekitar tempat itu dan lagi-lagi sosok hantu wanita kembali muncul. Merasa aneh, Jai pun hendak meninggalkan tempat tersebut. Tapi tiba-tiba Jai mendengar jeritan wanita tadi. Terpaksa Jai kembali ke atas dan hanya menemukan bercak darah tercecer di lantai dapur. Panik, ia pun mencoba keluar dari sana dan lagi-lagi hantu gadis itu membayangi Jai. Sampai akhirnya hantu sang kakek membantu membukakan pintu untuk jalan keluar Jai. Dalam kepanikan dan kebingungannya, Jai menceritakan hal janggal itu pada Radha dan asisten rumah tangganya, Devam. Devam memperingatkan Jai supaya lebih berhati-hati sebab terus-menerus bertemu gadis hantu yang sama. Jai nampak terganggu dengan semua itu. Di kamarnya, secara tak sengaja, Jai melihat artikel surat kabar yang memuat foto hantu gadis yang selalu mengusiknya. Artikel tersebut menyatakan bahwa gadis itu tewas di perlintasan kereta api. Anehnya, surat kabar tersebut terbit sudah setahun yang lalu. Makin berkecamuk pikiran Jai. Jika gadis itu sudah tewas setahun silam, lalu untuk apa menghantuinya? Jai begitu depresi. Sudahlah ditinggal orang terkasih untuk selamanya, sekarang malah diteror hantu wanita yang entah siapa dan apa maunya. Melihat Jai yang tak stabil secara mental, Radha membantunya move on dengan menyodorkan beberapa foto gadis yang dicalonkan untuk Jai. Jai sempat marah dengan tingkah Radha, hingga akhirnya ia melihat foto-foto gadis yang dilemparnya. Salah satunya terdapat foto gadis hantu yang selalu mengikutinya. Gadis itu bernama Harini. Jai makin bingung, apakah Harini dan hantu gadis itu kembar? Atau mungkinkah Harini memang hantu gadis itu? Penasaran, Jai pun menikahi Harini dengan motif untuk membuktikan siapa gadis itu sebenarnya. Jai memperlakukan Harini dengan sangat buruk dan terus mencecar gadis itu dengan tujuan supaya Harini mau mengaku bahwa dirinya hantu. என்ன முட்டாளாக்காத. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெயின்ல அடிபட்டு செத்ததுக்கு அப்புறமும் ஏன் இன்னும் இங்கே இருக்க? Hal itu pun Jai bermaksud tujukan pada Radha dan Devam untuk menampik opini mereka yang menganggap Jai sudah gila sebab penuh halusinasi semenjak kematian Salu. Sementara itu Harini yang yatim piatu mencoba menyesuaikan diri dengan Jai. Suatu ketika Jai mengalami kemalangan hingga membuatnya susah berjalan. Meski Jai menolak dipapah oleh Harini, tapi gadis itu mendedikasikan dirinya untuk Jai dan mengabdi sebagai seorang istri. Lambat laun Jai menyadari bahwa Harini tulus mencintainya. Perlahan ia pun membuka pintu hatinya untuk sang istri. Hal itu pun diungkapkan Jai pada Radha di sebuah kedai kopi. Bahkan saat Harini menelpon Radha, Jai sempat berbicara dengan gugup dan meminta maaf atas keburukannya memperlakukan Harini selama ini. Sorry. Radha juga turut menasihati Jai. Ia yakinkan Jai bahwa tidak ada yang salah dengan Harini. Justru Jai lah yang harus mengubah cara hidupnya. Tapi Radha senang akhirnya sepupunya itu berbaikan dengan sang istri. Sebab ada urusan mendesak, Radha meninggalkan Jai sendiri di kedai kopi. Selang beberapa lama, Jai pun memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba,
Dari luar ia melihat hantu gadis yang menyerupai istrinya duduk di kursi yang tadi diduduki oleh Jai. Jai langsung kembali ke dalam kedai, tapi hantu gadis itu sudah lenyap. Anehnya hantu gadis itu kini berada di luar kedai, tersenyum pada Jai, lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Setiba di rumah, Jai mendengar Harini tengah bersenandung di lantai atas. Saat Jai hendak mendatangi Harini, bel rumah bunyi berulang kali. Ketika dibuka, kepala rumah sakit tempat Jai bekerja datang bersama Harini. Betapa terkejut Jai. Jika Harini kini ada di hadapannya, lalu siapa yang bernyanyi di dalam rumah? Di mana Narda? Jai. Kepala rumah sakit mengatakan bahwa Harini sedari pagi di rumah sakit. Harini pun mengatakan kepada kepala rumah sakit bahwa Jai sering bertingkah aneh sejak awal mereka menikah. Malu, Jai pun langsung menampar Harini dan membuat sang kepala rumah sakit yakin bahwa Jai kini sudah gila. Di tengah perdebatan itu, Rada dan Devam pun tiba. Jai mencoba meyakinkan sang kepala rumah sakit bahwa dirinya tidak gila. Bahkan ia mengatakan bahwa sedari pagi ia bersama Rada di kedai kopi. ஷாப்ல இருக்கும்போது இவ கால் பண்ணால நான் கூட அவகிட்ட சாரி. Tapi pernyataan Jai disangkal oleh Rada yang baru saja tiba dari pasar bersama Devam. Emosi, Jai langsung memukul sepupunya itu. Kondisi tersebut semakin menambah keyakinan kepala rumah sakit bahwa kesehatan mental Jai benar-benar terganggu. Jai pun terpaksa dirawat di rumah sakit atas dugaan sakit mental. Demi kepulihan Jai, Harini pun diminta untuk menjauh darinya sementara waktu, sebab setiap melihat Harini, Jai selalu kehilangan kontrol diri. Meski begitu, Harini tetap peduli pada sang suami. Ia titipkan sesuatu yang didapatnya dari kuil yang diyakini dapat menangkal arwah jahat yang mengganggu suaminya pada perawat. Selama di rumah sakit, Jai melihat iklan seorang suami Ji yang dipercaya dapat mengusir arwah jahat. Namun hal itu pun sia-sia, sebab akhirnya sang suami Ji ditemukan tewas dan Harini yang dibawa ke situ hilang entah kemana. Setiba di rumah, Devam dan Rada mengatakan bahwa Harini tidak kemana-mana. Makin kacaulah pikiran Jai yang merasa dipermainkan oleh istrinya sendiri. Istri yang tak pernah dicintainya. என்ன வித்த காட்டுறியா? Malam itu juga Jai mengusir gadis itu. Tapi perlahan ucapan Jai terbukti benar. Hantu yang menyerupai Harini kembali muncul dan meneror penghuni rumah. Bahkan Rada dan Devam pun melihatnya dengan jelas. Esok paginya polisi mendatangi kediaman Jai. Mereka mengabarkan bahwa Harini ditemukan tewas bundir di perlintasan kereta api. Dengan santai Jai menjawab bahwa Harini memang sudah mati setahun yang lalu. Polisi tampak bingung dengan pernyataan Jai. Kemudian Jai meminta Devam untuk mengambilkan surat kabar yang memuat kematian Harini setahun silam. Namun Devam juga bingung. Menurutnya sang tuan tak pernah menunjukkan surat kabar semacam itu padanya. எந்த பேப்பர்னே? Jai makin naik pitam. Emosinya sudah memuncak. Saat polisi hendak menggelandangnya, Jai melawan dan mengancam tak segan-segan akan melukai mereka. Rada menenangkan Jai, memberikan penjelasan pada inspektur bahwa sepupunya mengalami gangguan mental. Alhasil Jai kembali dimasukkan ke dalam rumah sakit guna penanganan. Masalah mental Jai diperkuat oleh penjelasan kepala rumah sakit kepada pihak kepolisian. Kini, Jai mulai meragukan dirinya sendiri. Sementara itu sang notaris yang mengurus surat wasiat keluarga Jai menelpon kepala rumah sakit. Notaris meminta kerjasama sang dokter mengenai proses pendaftaran Jai selaku ahli waris yang akan selesai dalam waktu 2 hari. Sang notaris juga meminta supaya tak seorang pun selain pihak rumah sakit tahu kondisi mental Jai hingga saat proses pendaftaran selesai. Jaiக்கு mental problem இருக்கிறது கொஞ்சம் வெளியே தெரியாம பாத்துங்க. Jai mendengar suara pintu terketuk. Tapi saat dilihat, seisi rumah sakit
kosong. Jay mulai meragukan kewarasannya. Ditambah lagi hantu Harini datang kembali. Jay datangi tempat Harini berdiri tadi, tapi tidak ada siapapun. Kemudian Jay melihat hantu Harini tersenyum padanya dan perlahan masuk ke dalam mobil sembari pergi. Jay kejar mobil itu namun sia-sia. Spontan ia rampas motor seseorang dan mengejar mobil yang ditumpangi hantu Harini. Ternyata mobil melaju ke rumah yang sama. Rumah yang pernah Jay datangi saat malam hari ketika ia terjebak oleh hantu kakek-kakek, ibu-ibu, dan sosok yang menyerupai Harini. Turunlah hantu Harini dari sisi kursi penumpang mobil dan Rada dari sisi kursi sopir. Gadis itu memasuki rumah hantu sementara Rada mengurus pendaftaran nikah mereka. Ya, Harini adalah kekasih Rada. Keduanya berkonspirasi untuk menggiring opini publik bahwasanya Jay gila, supaya hak waris Jay pindah ke tangan Rada. Semua terbongkar saat Jay mendapati Harini tengah merekam pengakuannya dalam ponsel pribadi. ராதாவும் எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ போறோம். Setelah setru. Abraham, Jay taklukkan gadis itu, lalu memeriksa sisi ponsel yang dipenuhi rekaman pengakuan tindakan yang telah dilakukan oleh Harini dan Rada. நாங்க நினைச்ச மாதிரி அவ்வளவு ஈஸியா ஜெய்யா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மென்டல் ஆக்க இறந்துட்டதா பேப்பர்ல நியூஸ். அதுக்கு நானே Bukan hanya Harini dan Rada saja yang terlibat dalam drama rumit ini. Devam dan beberapa orang lainnya pun turut terlibat. Friday registration முடிஞ்ச பிறகு ஜெய்க்கு termasuk melenyapkan Salu dan pamannya adalah perbuatan sadis mereka. Sebab jika Jay menikahi Salu, maka hak waris resmi menjadi milik Jay seutuhnya. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எங்க டோட்டல் பிளானும் ஸ்பாயில் ஆயிடும். அதனால Harini berhasil melepaskan diri saat Jay lengah. Kemudian ia pukul pria itu hingga pingsan. Saat itulah Rada tiba dan terkejut melihat sepupunya pingsan. Semua terjadi debat antara Harini dan Rada. Rada tak ingin Harini melenyapkan Jay, tapi gadis itu tak mau tahu. Akibatnya Harini pun melumpuhkan Rada. Kemudian Jay tiba-tiba bangkit dan menghajar gadis itu. Sekuat tenaga Harini melarikan diri, tapi Jay berhasil mendapatkannya lalu membunuhnya. Enam tahun kemudian, Jay sudah menikah dan memiliki seorang putri yang diberinya nama Salu. Malam itu, gerimis mengguyur Tamil Nadu. Salu yang tengah asik bermain handphone melihat sosok hantu di seberang kolam renang rumahnya. Dan hantu tersebut tak lain adalah Harini. Tanpa sepengetahuan Jay dan istrinya, hantu Harini merasuki tubuh Salu untuk membalas dendam. Shadow. Dan film pun selesai.